Hansi Flick awalnya gunakan formasi 4-3-3 bersama Barcelona. Seiring berjalannya waktu di atas lapangan, Hansi Flick ubah menjadi formasi 3 back. Dengan perubahan tersebut, menciptakan dimensi hebat terhadap penampilan Barca di atas lapangan. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Benfica dalam lanjutan Liga Champions Eropa dengan skor akhir 4 untuk Benfica, 5 untuk Barcelona. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dari susunan formasi, Benfica di atas kertas gunakan pola 1-4-3-3. Sedangkan Barcelona bersama Hansi Flick di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1 atau penyebutannya bisa menjadi 1-4-3-3. Ini merupakan pattern bagaimana bangunan serangan coba dibentuk oleh pemain-pemain Barcelona. Jelas strukturnya 4-3-3. Balde, Cubarsí, Araujo, Koundé, 4 pemain di belakang. Di sektor tengah, Casado, Pedri, dan Gavi. Dinamika memang muncul di area tengah. Kadang Casado didampingi oleh Pedri, terbentuklah double pivot, dan sebaliknya Pedri kadang meninggalkan Casado menjadi single pivot lah areal yang dimainkan oleh Casado. Ketika tanpa bola, Benfica gunakan shape 4-4-2 dan Benfica di awal-awal pertandingan langsung melakukan pressing. Pada momen ini Araujo mencoba memberikan bola ke posisi Koundé dan pemain Benfica semakin naik tinggi dan Barca dipaksa untuk melakukan back pass. Ini pressing tinggi yang coba diaplikasikan oleh pemain Benfica. Strukturnya tetap 4-4-2. Di sektor tengah dari Barcelona, di situ ada Pedri, Casado, Gavi yang coba diisolir oleh pemain-pemain Benfica. Lewat side to side ataupun umpan 1-2 sentuhan yang coba dimainkan oleh Barca, berhasil itu merenggangkan apa yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Benfica dan terciptalah ujungnya sebuah peluang. Nah, dari skematisasi 1-2 sentuhan yang dilakukan oleh Barca, ada momen Koundé agresif untuk melakukan attacking seperti yang biasanya ditampilkan oleh Koundé di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah, itulah menjadi salah satu titik persoalan bagi Barca di pertandingan ini. Dengan agresifnya Koundé, fullback Barca di areal kanan naik. Di areal sebelah kiri, sayap dari Benfica, mereka pun memiliki kemampuan attacking yang sangat amat prima. Jadi, ketika Barca melakukan attacking, Koundé sudah naik, lalu ada kesempatan transisi dilakukan oleh pemain Benfica, maka butuh waktu lagi kan Koundé untuk melakukan track back. Karena butuh waktu itu dihajar oleh pemain-pemain Benfica untuk mencecar posisi dari Koundé. Dan di sini ujungnya Lamine Yamal berhasil menciptakan sebuah peluang. Nanti akan ada lebih jelas spesifik bagaimana esensial banget posisi dari Koundé diekspos oleh pemain-pemain Benfica. Dan ini proses gol pertama yang didapat oleh Benfica. Berawal bola panjang, bola atas dilakukan oleh pemain Benfica. Casado yang melakukan penjagaan terhadap pemain depan Benfica tidak cukup kuat untuk melakukan duel 1 lawan 1 sehingga bola tersebut bisa didapatkan oleh pemain Benfica lainnya. Di momen tersebut secara struktural defensif tentu Barcelona sedang berupaya melakukan retreat positioning, reorganisasi posisi. Akibatnya, dari sisi penekanan tidak cukup hebat. Pemain Barcelona mengganggu niatan switch play yang dilakukan oleh pemain-pemain Benfica. Akhirnya, switch play dilakukan dan di posisi Koundé pun fullback kanan Barca menjadi tempat yang coba dihajar oleh pemain Benfica. Di situ situasi 2 versus 1 terjadi. Tentu kesulitan bagi setiap pemain sepak bola. Dan di momen lainnya, secara lini defensif, Barcelona pun tidak cukup kuat. Ada 4 pemain dari Benfica, Carreras, Derav, Pavlidis, Arthur menghadapi 3 pemain belakang yang tersisa dari pemain Barca, Koundé, Araujo, dan Cubarsí. Secara superioritas, pemain Barca kalah. Dan di sini menariknya teman-teman, Pavlidis, attacking yang dimiliki oleh Benfica, pergerakannya oke dan tercipta gol. Nah, dari pergerakan yang ditampilkan oleh Pavlidis ini, pertama, bisa kita jadikan sebuah pelajaran teman-teman. Pertama, ia berupaya selalu mendahului pemain Barcelona di lini pertahanannya ketika ingin mendapatkan umpan. Itu poinnya. Kemudian, yang kedua, ia selalu mencoba memposisikan dirinya di antara
di antara Cubarsí ataupun Araujo, nggak memepet di salah satu areal ataupun posisi pemain belakang. Misal Pavlidis menempel Araujo, enggak, dia pergerakannya di antara membuat lawan kesulitan. Dan banyak episode dan momen lainnya nanti akan kita ulas bagaimana kerepotan dari lini defensif yang dimiliki oleh Barcelona. Dan ya, Lewandowski lewat sesi preskon selesai pertandingan teman-teman, ia katakan Barcelona di pertandingan ini sangat tidak baik dari sisi saat permainan, maksudnya itu hold, membangun serangan teman-teman, dan dari sisi defensif khususnya di babak pertama. Nah, ditambahkan oleh Lewandowski, kenapa seperti itu? Karena kekurangan fokus, dan itu teraplikasi memang di atas lapangan teman-teman. Ketika Barca tanpa bola, resistensi pressing yang dilakukan oleh Barca pun minor. Jadinya apa? Struktur Barcelona pun berantakan, nggak rapat padu padat, dan membuat ya Benfica pun bisa kita lihat banyak menciptakan sebuah gol. Nah, setelah tertinggal 1-0, Barcelona secara prinsip cara mainnya tetap sama, nggak mengubah 4-3-3. Balde, Cubarsí, Araujo di tengah, Pedri, Casado, Gavi di depan, Rafinha, Lewandowski, Yamal. Ketika tanpa bola, Benfica tetap gunakan pola 4-4-2. Ya, nggak diubah. Tinggal memang bagaimana kecepatan progresi itu ditingkatkan oleh Barca dan diimbangi oleh kreativitas dikala pressing ataupun mid press yang coba diupayakan oleh pemain-pemain dari Benfica. Nah, ini momen bagaimana niatan Barcelona melakukan serangan dari pinggir. Kemudian bisa kita lihat Koundé tinggi posisinya. Ketika dia mencoba naik, patah serangan dari Barcelona dilakukan oleh pemain Benfica. Tentu area yang diekspos selanjutnya ditempati oleh Koundé karena sudah kosong. Nah, itu banyak direpetisi oleh pemain-pemain dari Benfica. Lagi dan lagi. Lihat bagaimana early crossing yang dilakukan oleh Carreras ke posisi Aurnes. Sebelum melakukan crossing, ia sudah melakukan peningkatan kecepatan untuk masuk di antara Cubarsí dan Araujo. Otomatis karena kecepatannya tinggi, bisa mendahului dua center back yang dimiliki oleh Benfica. Dan terciptalah sebuah peluang yang tidak bisa mereka konversi untuk menjadi gol. Nah, selanjutnya Barcelona pun nilai attacking-nya mereka lakukan seperti nilai-nilai pertandingan sebelumnya. Ini lewat Balde melakukan pergerakan akselerasi teman-teman ketika tanpa bola. Benfica gunakan struktur 4-4-2. Dari akselerasi yang dilakukan oleh Balde ini terciptalah sebuah penalti yang didapatkan oleh Barca setelah Balde dijatuhkan, dan Lewandowski bisa menciptakan sebuah gol penyama kedudukan 1-1 teman-teman. Lalu ini momen bagaimana berantakannya struktur tanpa bola yang diciptakan oleh Barcelona khususnya di babak pertama. Barca mencoba melakukan pressing. Nah, pressingnya tidak secara kolektif sehingga memunculkan kebocoran di daerah permainan sendiri. Ketika tidak kolektif, ketika tidak secara unit, boncoslah banyak space ataupun ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Benfica. Oleh karenanya pemain Benfica nyaman dan pemain Benfica bisa melakukan umpan lagi dan lagi switch play teman-teman diagonal ke garis belakang pertahanan Barcelona karena Barcelona menerapkan offside trap. Di situ ada Arthur, gelandang sayap kanan yang dimiliki oleh Benfica untuk mendapatkan bola tersebut, dan terciptalah sebuah gol dari Pavlidis. Barcelona di babak pertama itu sih banyak kesalahan-kesalahan yang elementer seperti anugerah lah didapatkan oleh Benfica untuk menciptakan gol. Khususnya ada 3 lah ya. Terlalu gampang Barcelona kebobolannya. Dan ini proses bagaimana Barcelona kembali melakukan pressingnya tidak adekuat dan membuat pemain-pemain dari Benfica bisa dengan mudah untuk melakukan yang namanya akselerasi dari posisi Carreras. Dan lihat, dia selanjutnya melakukan peletakan bola di belakang garis pertahanan Barcelona. Di situ dituju posisi Arthur, dan baiknya Araujo, teman-teman, bisa melakukan yang namanya clearance dari upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Benfica. Nah, ini gol ketiga yang didapatkan oleh Benfica di saat kesalahan dilakukan oleh Koundé, passingnya tidak ideal, dan di sini bisa direbut oleh pemain-pemain Benfica, dan Chesney melakukan sebuah pelanggaran, dan Pavlidis lagi dan lagi menciptakan hat-trick alias gol ketiga. Setelah skor 3-1, Barcelona pun stylenya di babak pertama tetap sama, cara mainnya teman-teman menghold areal sektor tengah, dan di sini Koundé ketika melakukan attacking Barcelona dia pun coba
bergerak maju membantu Lamine Yamal. Nah, di saat attacking seperti ini dilakukan oleh Barca, Koundé sudah naik, maka ya serangan selanjutnya dilakukan oleh pemain Benfica di kala pemutusan berhasil dilakukan memanfaatkan sektor Koundé dan ujungnya berhasil menciptakan sebuah peluang yang bisa dipatahkan oleh Chesney. Selanjutnya ini momen bagaimana Koundé titiknya menjadi sasaran dari pemain-pemain Benfica. Pemutusan berhasil dilakukan oleh Benfica, artinya ada turnover alias transisi. Baiknya di sini gelandang tengah dari Barcelona melakukan yang namanya pemotongan ataupun tactical foul, kartu kuning terhadap Barcelona. Setelah situasi 3-1, Barcelona pun bersama Hansi Flick melakukan perubahan. Perubahan itu dimulai ketika dimasukkanlah Frenkie de Jong dan Fermin Lopez. Secara positioning, dipindahkan juga Rafinha. Fermin Lopez mengisi areal yang ditempati oleh Rafinha di posisi sebelah kiri. Rafinha lebih dekat ke posisi dari Lamine Yamal. Dengan situasi itu, menciptakan dinamika baru, dimensi baru, yang bisa memberikan kekuatan hebat dari attacking yang dilakukan oleh Barcelona. Nah, ini bagaimana bentuk struktur positioning yang dimiliki oleh Barcelona. Fermin Lopez, kemudian Lewandowski, Rafinha, teman-teman dirinya dekat dengan Lamine Yamal, sedangkan Balde melakukan pergerakan naik tinggi ke depan. Nah, Pedri dan Frenkie de Jong berada di sektor tengah. Koundé tetap posisinya sebagai fullback sebelah kanan sebelum nanti pun dilakukan replikasi formasi menjadi pola 3 back dan diganti area Koundé juga, karena memang secara defensif teman-teman tidak cukup baik Koundé penampilannya di laga ini. Nah, ini hasil perubahan posisi yang dilakukan oleh Hansi Flick, teman-teman. Rafinha posisinya sudah berada di belakang Lewandowski. Sedangkan yang berada di posisi sayap kiri ada Fermin Lopez. Di areal kanan ada Lamine Yamal. Kemudian Trubin, kiper dari Benfica pun secara akurasi passing tidak prima. Dan bola tersebut uniknya jatuh ke posisi Rafinha. Dan Rafinha pun berhasil ya menyambar bola tersebut untuk bisa menciptakan sebuah gol. Setelah skor 3-2, Benfica pun lagi dan lagi memanfaatkan titik dari Koundé, teman-teman. Caranya melakukan permainan diagonal ataupun melakukan early crossing, sama seperti template-template sebelumnya. Nah, dari sini fullback sebelah kanan yang dimiliki oleh Benfica melakukan umpan early crossing di tiang jauh, teman-teman. Nah, di sini Koundé tidak cukup kuat untuk mengantisipasi apa yang dilakukan oleh Benfica. Terciptalah sebuah gol bunuh diri dari Ronald Araujo. Setelah Barcelona tertinggal skornya 4-2, Hansi Flick melakukan perubahan selanjutnya dari formasi 4 back menjadi formasi 3 back dengan memasukkan Ferran Torres dan Eric Garcia. Ini pattern bagaimana serangan yang coba dibentuk oleh Barcelona. Di belakang ada Cubarsí, Araujo, Eric, di tengah ada Frenkie de Jong, Pedri, dan di depan Lamine Yamal, Rafinha, Ferran Torres, Lewandowski, dan Fermin Lopez. Dengan perubahan formasi yang dilakukan oleh Barcelona untuk menciptakan niatan attacking lebih kuat, lebih bertenaga, teman-teman. Kemudian dengan diduetkan Pedri beserta Frenkie de Jong di sektor tengah, bisa menciptakan yang namanya keseimbangan, baik itu dari sisi defensif ataupun attacking. Terlepas memang secara psikologis ketika Benfica sudah unggul, mereka pasti mencoba mempertahankan kedudukannya, lebih bermain aman, teman-teman. Ini proses gol yang didapat oleh Barcelona yang ketiga. Nah, ada clearance ataupun antisipasi yang dilakukan oleh pemain Benfica. Bola tersebut jatuh ke posisi dua pemain tengah yang ditempati oleh Barca. Siapa dia? Ada Frenkie de Jong sama Pedri tadi. Nah, Pedri secara progresif langsung memberikan bola ke areal depan dan pemain Barca dijatuhkan penalti bagi Barca. Lewandowski bisa menciptakan sebuah gol. Nah, lalu gol keempat Barca ini berasal dari quick free kick yang diambil oleh Fermin Lopez menuju Pedri. Pedri melakukan umpan ke posisi Eric Garcia yang melakukan pergerakan coming from behind dari belakang, teman-teman, tanpa ada jagaan ataupun scanning yang dilakukan oleh pemain-pemain Benfica. Skornya 4-4. Nah, lalu proses gol kemenangan Barca berasal dari bola mati yang dilakukan oleh Benfica tidak mampu mereka maksimalisasi. Kemudian ada turnover didapatkan oleh Barca dan di situ diolah oleh Ferran Torres dan menuju ke posisi dari Rafinha. Rafinha lewat pergerakan agresifnya berhasil memporak-porandakan sisi defensif yang dimiliki oleh Benfica. Terciptalah sebuah gol. Jadi kesimpulannya, teman-teman, pertama, posisi Koundé menjadi titik lemah bagi Barcelona. Kenapa? Pada fase permainan build up yang dilakukan oleh Barcelona, Koundé kerap melakukan yang namanya overlap, membantu Lamine Yamal. Kemudian
secara bersamaan di posisi sayap kiri ataupun area Koundé itu merupakan kekuatan dari Benfica. Otomatis Koundé naik meninggalkan jejaknya, posisinya teman-teman overlap sering posisi dari Koundé. Pun termasuk ketika kita bicara struktural defensif Barca bagus 4 pemain di belakang, Koundé juga tetap dicecar. Kenapa? Karena ada di situ overlap diciptakan oleh pemain-pemain Benfica. Nah, memang bukan berada di performa terbaiknya pada pertandingan ini Koundé tampilkan teman-teman. Kemudian yang kedua, ini bisa juga menjadi alternatif selanjutnya bagi Hansi Flick yang mengisolasi sendiri Lamine Yamal pada saat Barcelona ingin melakukan attacking dari area sayap. Gak usah ujuk-ujuk harus memaksakan Koundé melakukan overlap. Jadi seolah-olah pakai 3 pemain di belakang. Koundé itu sebagai RCB aja, right center back. Kenapa? Tadi sudah kita katakan. Karena Benfica kuat di areal sebelah kiri. Lawan yang sebanding bagi Koundé. Jika Koundé naik, ya seperti yang sudah kita lihat. Nah, itu kan menjadi sebuah alternatif di pertandingan-pertandingan selanjutnya jika Barcelona pun menghadapi gelandang sayap kiri yang sangat amat prima di saat Koundé pun tidak berada di performa puncaknya. Kemudian ketiga, perubahan yang dilakukan oleh Hansi Flick sangat amat baik. Pertama, tentu dengan memasukkan Frenkie de Jong dengan Fermin Lopez. Nah, di situ tetap formasinya masih sama, 4 back di belakang. Tetapi permutasian antara Rafinha bukan lagi sebagai pemain sayap kanan, tapi dia diletak berdekatan dengan Lamine Yamal. Ini kan 2 pemain Barcelona yang skillful banget. Nilai attackingnya, XG-nya, create peluangnya tinggi teman-teman. Nah, dengan cara itu menciptakan warna kekuatan baru. Nggak flat aja. Nilai penyerangan dilakukan oleh Barcelona di saat Benfica pun sudah membaca. Lalu ya, dengan memasukkan Eric Garcia, dengan memasukkan Ferran, secara radikal berubah itu formasi dari Barcelona dari 4 back menuju 3 back, dan ya bisa kita lihat memberikan hasil yang sangat amat prima khususnya dari nilai attacking. Nah, Hansi Flick pun ketika skornya 4-4 teman-teman, dia ubah lagi formasinya menjadi 4-3-3. Dengan apa? Dengan memasukkan Gerard Martin, keluar Lamine Yamal. Nah, dalam situasi itu Hansi Flick sebagai seorang pelatih, normalnya pengalaman aku teman-teman pasti mengharapkan juga udah nih hasil imbang. Ternyata ada kesempatan Barcelona untuk mendapatkan transisi dari posisi Ferran Torres, umpan ke Rafinha. Rafinha kan sudah mengisi tuh posisi yang ditinggalkan oleh Lamine Yamal dan terciptalah sebuah gol. Nah, jadi appreciate untuk Hansi Flick teman-teman, pembacaannya di atas lapangan. Yang terpenting bagi Barcelona sekarang ini konsistensi lah. Ini udah memberikan kemenangan yang istimewa ya, selanjutnya harus bisa mempertahankan hal tersebut. Itu kan sudah kita ulas sebelumnya. Konsistensi yang masih sulit nih dihadapi oleh Barcelona di akhir-akhir ini. Oke, gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.